Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Nah, kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Di mana kebenaran firman Tuhan ini berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya, dan mereka yang dipanggilnya untuk menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang menjadi serupa dengan Dia itu juga yang dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya itu juga yang dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya mereka juga yang dimuliakannya. Kebenaran firman Tuhan ini merupakan kesimpulan daripada kehidupan saya. Saya mau saksikan bagaimana kehidupan saya yang dulunya seorang petinju dari Tomohon, dari keluarga atlet. Bagaimana kakak saya juga seorang petinju, ayah saya juga dia pernah Mister Olahraga Sulawesi Utara tahun 72. Saya baru lahir, dia menjadi Mister Olahraga dan dia menguasai seni bela diri dan senam. Dan dia mengajar, dia mendidik kami, dan akhirnya saya menjadi seorang petinju dan menjadi juara di Kecamatan Tomohon waktu itu, kemudian Kabupaten Minahasa, kemudian Provinsi Sulawesi Utara, dan akhirnya kami berangkat ke Jakarta dan menjadi juara di DKI Jakarta, kemudian menjadi juara di Indonesia pada tahun 95, sarung tinju emas di Cirebon, saya menjadi seorang juara. Dan pada tahun yang sama juga Tuhan mengaruniakan saya menjadi juara di Asia Tenggara di Invitasi ASEAN di Singapura, dan saya mendapatkan medali emas. Yang saya mau saksikan kepada saudara, perjalanan hidup saya sebagai seorang atlet dari desa sampai ke Jakarta, bahkan sampai ke luar negeri, itu boleh terjadi karena campur tangan Tuhan. Itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Janji Tuhan bagi orang-orang yang percaya bahwa Dia akan menyertai, Dia akan melindungi. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti mereka seumur hidup mereka. Dan saya percaya perjalanan kami untuk berkarir itu karena doa daripada orang tua. Itu juga karena yang terutama adalah rencana Tuhan. Kalau Tuhan sudah tetapkan kita, Tuhan sudah pilih kita dari semula, Dia juga yang akan memanggil kita, membenarkan kita. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-30 tadi, Dia akan memuliakan namanya melalui kehidupan kita. Dan akhirnya di tingkat nasional dan di tingkat internasional kami memuliakan Tuhan. Kami melayani melalui profesi kami sebagai seorang petinju, di mana banyak orang menyaksikan bahwa kami boleh juara. Itu karena Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Saya mau saksikan kepada saudara bagaimana perjalanan saya menjadi seorang juara nasional di Cirebon itu pada bulan Agustus. Oleh karena kelalaian saya, akhirnya hidung saya ini mengalami cedera, harus patah, dan akhirnya saya harus dioperasi. Dan karena hidung saya ini dioperasi, maka dokter mengatakan, dokter vonis saya, Anda tidak boleh bertanding tinju lagi. Kalau Anda bertanding tinju dan hidung ini kena pukulan, maka kamu akan cacat seumur hidup. Di satu sisi saya agak takut karena saya tidak mau kehilangan hidung ini menjadi busuk dan akhirnya bisa mengakibatkan infeksi. Tetapi di sisi lain saya ini ingin menjadi juara nasional. Dan akhirnya saya berdoa, dan akhirnya saya diingatkan, dikuatkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin bagi dokter sudah memvonis saya, kamu tidak boleh bertinju, kamu akan cedera seumur hidup. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan singkat cerita, sekitar bulan Oktober saya mulai berlatih tinju. Kejadian saya cedera ini bulan Agustus. Dan akhirnya persiapan beberapa minggu, di satu sisi pelatih saya juga mengatakan jangan, kau usah bertinju lagi. Tetapi karena tekad, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan kita saat ini. Kita harus lebih percaya kepada Tuhan, lebih percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita. Tuhan lebih berkuasa dari dunia ini, Tuhan lebih berkuasa dari segala penyakit. Untuk itu saya pergi, dan kami pergi ke Cirebon waktu itu dengan calon istri saya.
tunangan saya ya, jadi istri saya sekarang lalu pergi dan saya bertanding dan puji Tuhan selama pertandingan hidung saya ini tidak pernah kena pukul dan akhirnya saya menjadi juara, menang telak dan saya dinobatkan menjadi salah satu peraih emas sarung tinju emas Cirebon tahun 1995. Dan setelah itu akhirnya saya menikah. Kemudian setelah saya menikah, saya masih ada setahun di tinju nasional. Saya masuk pelatnas dan setelah itu saya mengundurkan diri dan saya akhirnya sekolah Alkitab. Selesai sekolah saya melayani sebagai hamba Tuhan. Sampai hari ini saya melayani dengan istri saya, melayani dengan keluarga saya, dan banyak hal yang Tuhan percayakan kepada saya. Tuhan mengaruniakan karunia-karunia untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang terhilang, dan untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi kebenaran firman Tuhan ini sungguh ya dan amin dalam kehidupan saya, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saya dan saudara orang yang mengasihi Dia. Dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya, saya dan saudara telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Sejak dari dalam kandungan ibu kita Dia telah pilih, Dia telah tetapkan kita, dan Dia telah panggil kita untuk menjadi serupa dengan Yesus, supaya kita dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakannya. Artinya melalui kehidupan saudara dan saya, nama Tuhan akan dipermuliakan, nama Tuhan akan ditinggikan, Tuhan akan percayakan mujizat-mujizat, Tuhan percayakan karunia-karunia, talenta-talenta, sehingga nama Tuhan semakin tersebar melalui kehidupan saya dan saudara. Untuk itu, pada saat ini saya mau mengingatkan kepada kita semua, ingatlah, kalau dokter atau dunia ini sudah memvonis saudara itu tidak ada artinya lagi, saudara itu tidak ada gunanya lagi, saudara itu tidak ada apa-apanya. Saya mau beritahukan kepada saudara, itu sama seperti vonis dokter kepada saya. Kamu tidak bisa bertinju lagi. Kalau hidung kamu kena pukulan, kamu akan cacat seumur hidup. Kamu tidak bisa bertinju lagi. Tapi saya lebih percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia atau dunia ini. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Tinggal saya dan saudara, mari kita mengikuti rencana kehendak Tuhan. Tentu dengan kerendahan hati, bertobat. Saya bertobat, merendahkan diri, minta ampun dari dosa-dosa saya. Dan saya percaya jika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kemudian saya dibimbing oleh Tuhan, saya dididik oleh Tuhan, sehingga kehidupan saya boleh memuliakan Tuhan. Kehidupan saya boleh menjadi berkat bagi sesama, dan itu juga yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi saudara juga tidak ada yang mustahil. Saudara telah dipilih, dipanggil, ditetapkannya, dan Dia akan memuliakan namanya melalui kehidupan saudara, dan Dia akan melakukan kebaikan-kebaikan, mujizat dalam kehidupan saudara, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara. Puji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya menyampaikan kesaksian ini, dan biar Tuhan yang akan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Kuatkan saudara-saudaraku yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati.